Bapak Ibu yang dikasihi Kristus, kami mengucapkan selamat malam dan selamat beribadah pada pembukaan ibadah Rabu tanggal 12 Januari 2022. Selanjutnya kami berikan kesempatan sambutan PHMJ yang diwakili oleh Ketua 2. Shalom, selamat malam, dan salam sejahtera dalam kasih Kristus. Pada malam ini, di hari yang ke-12 di tahun 2022, mewakili Majelis Jemaat GPIB Jemaat Bethesda Sidoarjo, kami menyampaikan selamat mengambil bagian dan mengikuti ibadah pembukaan kegiatan pelayanan rutin di tahun 2022 kepada seluruh Jemaat GPIB Jemaat Bethesda Sidoarjo. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama memanjatkan puji syukur kepada Tuhan, karena hanya oleh berkat kasih dan kemurahan-Nya, kita boleh menikmati kehidupan ini dan melewati 1 tahun pelayanan di tahun 2021. Meskipun kita sadari bersama bahwa tahun 2021 adalah tahun yang penuh dengan tantangan karena situasi pandemi COVID-19. Tetapi puji Tuhan, semuanya boleh kita lewati dan diizinkan untuk masuk ke tahun anugerah Tuhan tahun 2022. Ini semua bukan karena kemampuan dan kekuatan masing-masing kita, tetapi ini semata-mata hanya karena kasih kemurahan Tuhan yang senantiasa ada dan menyertai masing-masing kita. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di hadapan kita masih terpampang panjang hari-hari yang akan kita lewati. Dan kita tidak punya kemampuan untuk mengetahui, apalagi untuk merencanakan hal yang pasti di sisa waktu di tahun 2022 ini. Oleh karena itu, seluruh unsur pelayanan dalam lingkup GPIB Jemaat Bethesda Sidoarjo diharapkan untuk boleh menyusun rencana-rencana kegiatan di tahun 2022, dan mari kita berdoa bersama agar apa yang kita rencanakan Tuhan memperkenankan untuk boleh kita jalani dan laksanakan di tahun pelayanan 2022 ini. Bapak Ibu Jemaat yang kami kasihi, selaku pelaksana harian Majelis Jemaat, kami menyadari bahwa sepanjang tahun pelayanan 2021, banyak hal yang mungkin jemaat harapkan, namun kami belum mampu untuk mewujudkan. Oleh karena itu kami sangat memohon dan mengharapkan dukungan dari seluruh jemaat agar dalam sisa waktu
jabatan kami selaku pelaksana harian Majelis Jemaat di tahun 2022 ini boleh lebih mampu melakukan sesuatu yang sangat diharapkan oleh seluruh jemaat GPIB Jemaat Bethesda Sidoarjo. Sekali lagi kami menyampaikan permohonan maaf atas ketidakmampuan dan juga kekurangan kami di dalam menjalankan amanah jemaat di sepanjang tahun 2021. Dan mari kita bersama PHMJ, Majelis Jemaat, juga dari unsur pelayanan yang lain, Pelkat, Komisi, mari kita bersatu padu di dalam mengangkat tanggung jawab pelayanan di tahun 2022 ini. Mari kita imani dan yakini bahwa Tuhan akan tetap ada bersama dengan kita ketika niat kita memang tulus untuk melaksanakan pelayanan di tengah-tengah gereja Tuhan. Demikian sambutan yang dapat kami sampaikan pada malam ini, dan terima kasih. Tuhan menolong kita. Jemaat, mari kita bangkit berdiri, menyanyikan Mars GPIB Bethesda. Dengan semangat membangun persekutuan, bersaksi tentang kabar keselamatan, melayani sesama dengan sukacita, hadirkan damai sejahtera di dunia. Tuhan izinkan dan Dia bangunkan, Tuhan tempatkan baitnya dan umatnya. GPIB Bethesda hadir di bumi Sidoarjo, menjadi saksi-saksi Kristus, bersatu dan bergandengan tangan selalu, teguhkanlah iman, harapan dan kasih. Jemaat misioner yang tidak kenal lelah, menyebarkan kasih karunia penebus. Gerakan kasih yang selalu mempersatukan berbagai suku, bahasa dan budaya, siap sedia menjawab segala tantangan, tetap setia dalam pengajarannya. Ayo satukan derap langkahmu, hidup rukun damai saling mengasihi, wujudkan amanat agung Tuhan kita Sang Penebus bagi seluruh umat manusia. GPIB Bethesda tetap jadi berkah. Marilah menghadap Tuhan dan menyembah-Nya, serta memuliakan nama-Nya, karena kasih setia-Nya besar atas kita. Berakhirlah
Mari kita masuk dalam doa pembukaan. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu oleh karena kasih dan karunia-Mu, kami dapat menjalani kehidupan sampai saat ini. Tidak ada yang lebih besar dari kasih dan karunia-Mu itu. Sehingga dengan kesadaran itu kami mau bersekutu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu dalam ibadah saat ini. Berkatilah persekutuan kami, agar kasih dan karunia-Mu itu tetap tinggal dalam hidup kami. Kami serahkan ibadah ini hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kita akan membaca bacaan Mazmur ayat 90, pasal 90 ayat 1 sampai 12. Seperti biasa, bagian kalimat yang tercetak keluar adalah saya, dan bagian kalimat yang tercetak ke dalam Bapak, Ibu, Saudara. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami. Turun-temurun, Sebelum gunung-gunung dilahirkan, dan bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, Engkaulah Allah. Engkau mengembalikan manusia kepada debu. Dan berkata, kembalilah, hai anak-anak manusia, Sebab di matamu 1000 tahun, sama seperti hari kemarin, apabila berlalu, atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Engkau menghanyutkan manusia, mereka seperti mimpi. Seperti rumput yang bertumbuh, Di waktu pagi berkembang dan bertumbuh. di waktu petang lisut dan layu. Sungguh kami habis lenyap karena murka-Mu. Dan karena kehangatan amarahmu, kami terkejut. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapan-Mu. Dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajah-Mu. Sungguh, segala hari kami berlalu karena gemas-Mu. Kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Masa hidup kami 70 tahun, Dan jika kami kuat 80 tahun. dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Siapakah yang mengenal kekuatan murka-Mu? Dan takut kepada gemas-Mu. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian. Hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Demikianlah bacaan Mazmur. Terima kasih. Silakan duduk. Bernyanyilah orang percaya, bergema dan gembira terus. Terang Kristus tetap bercahaya di dalam berita kudus. Berbakti dengan bersedia, kita ikut cahaya terang. Penuh bersyukur pada Dia yang oleh salibnya menang. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, anak-anak kekasih, kita bersyukur untuk kebersamaan dalam persekutuan kita di ibadah keluarga yang kita lakukan secara bersama-sama, dan kita akan masuk pada pemberitaan firman Tuhan. Mari berdoa, mohon
bimbingan Roh Kudus untuk pemberitaan firman Tuhan saat ini. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk anugerah-Mu. Karya kasih Tuhan boleh kami alami sepanjang kehidupan. Di tahun kasih karunia Allah kami menjalani kehidupan ini karena Tuhan yang beserta dengan kami. Melanjutkan perjalanan kami di anugerah Tuhan ini, kami serahkan diri untuk tetap memohon pertolongan Tuhan agar hidup kami terus diwarnai dalam ketaatan penuh kepada Tuhan. Dan di saat kami membaca merenungkan kebenaran firman Allah, Roh Kudus memampukan kami untuk mewujudkan kehendak Tuhan agar hidup di tahun kasih karunia ini diwarnai dalam kesungguhan melakukan kehendak Tuhan, sehingga kami anak-anak-Mu terus memuliakan Engkau, Tuhan Yesus. Berkat kasih karunia-Mu menyertai kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari kitab Bilangan 22 ayat 21 sampai 35. Bilangan 22 ayat 21 sampai 35 yang menyatakan, lalu bangunlah Bileam pada waktu pagi, dipelanainyalah keledainya yang betina, dan pergi bersama-sama dengan pemuka-pemuka Moab. Tetapi bangkitlah murka Allah ketika ia pergi, dan berdirilah malaikat Tuhan di jalan sebagai lawannya. Bileam mengendarai keledainya yang betina, dan 2 orang bujangnya ada bersama-sama dengan dia. Ketika keledai itu melihat malaikat Tuhan berdiri di jalan dengan pedang terhunus di tangannya, menyimpanglah keledai itu dari jalan dan masuk ke ladang. Maka Bileam memukul keledai itu untuk memalingkannya kembali ke jalan. Kemudian pergilah malaikat Tuhan berdiri pada jalan yang sempit di antara kebun-kebun anggur dengan tembok sebelah menyebelah. Ketika keledai itu melihat malaikat Tuhan, ditekankannya dirinya kepada tembok, sehingga kaki Bileam terhimpit kepada tembok. Maka ia memukulnya pula. Berjalanlah pula malaikat Tuhan terus, dan berdirilah ia pada suatu tempat yang sempit, yang tidak ada jalan untuk menyimpang ke kanan atau ke kiri. Melihat malaikat Tuhan, meniaraplah keledai itu dengan Bileam masih di atasnya. Maka bangkitlah amarah Bileam. Lalu dipukulnyalah keledai itu dengan tongkat. Ketika itu Tuhan membuka mulut keledai itu, sehingga ia berkata kepada Bileam, apakah yang kulakukan kepadamu sampai engkau memukul aku 3 kali? Jawab Bileam kepada keledai itu, karena engkau mempermain-mainkan aku. Seandainya ada pedang di tanganku, tentulah engkau kubunuh sekarang. Tetapi keledai itu berkata kepada Bileam, bukankah aku ini keledaimu yang kau tunggangi selama hidupmu sampai sekarang? Pernahkah aku berbuat demikian kepadamu? Jawabnya, tidak. Kemudian Tuhan menyingkapkan mata Bileam. Dilihatnyalah malaikat Tuhan dengan pedang terhunus di tangannya berdiri di jalan. Lalu berlututlah ia dan sujud. Berfirmanlah malaikat Tuhan kepadanya, apakah sebabnya engkau memukul keledaimu
sampai 3 kali. Lihat, aku keluar sebagai lawanmu, sebab jalan ini pada pemandanganku menuju kepada kebinasaan. Ketika keledai ini melihat aku, telah 3 kali ia menyimpang dari hadapanku. Jika ia tidak menyimpang dari hadapanku, tentulah engkau yang kubunuh pada waktu itu juga, dan dia kubiarkan hidup. Lalu berkatalah Bileam kepada malaikat Tuhan, aku telah berdosa karena aku tidak mengetahui bahwa engkau ini berdiri di jalan menentang aku. Maka sekarang, jika hal itu jahat di matamu, aku mau pulang. Tetapi malaikat Tuhan berfirman kepada Bileam, pergilah bersama-sama dengan orang-orang itu, tetapi hanyalah perkataan yang akan kukatakan kepadamu harus kau katakan. Sesudah itu pergilah Bileam bersama-sama dengan pemuka-pemuka Balak itu. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat disilahkan duduk. Bapak, Ibu, saudara-saudara, anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, hari ke-12 di tahun yang baru ini, tentunya sudah banyak hal yang diperhadapkan kepada kita. Banyak kenyataan, sekalipun dengan bilangan yang masih singkat ini, di tahun 2022 ini. Namun kita mau menghayati bagaimana kasih Tuhan, penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan berlaku atas semua kita. Dan ketika kita masuk dalam ibadah untuk memulai seluruh bentuk kegiatan pelayanan rutin tahun 2022, kita memulai dengan satu kisah yang bisa dikatakan bisa merupakan kisah yang menggelitik, satu kisah yang menarik, bicara tentang Bileam bersama dengan keledainya. Kita diarahkan untuk memahami kondisi pada waktu itu, bagaimana bangsa Israel ada di wilayah Moab, dan Raja Balak, Raja Moab, melihat kehadiran Israel di sekitar kehidupan mereka ini sebagai ancaman. Sehingga bagaimana Balak, Raja Moab ini menginginkan sesuatu bahwa bangsanya tidak diusik, apalagi dengan ketakutan bisa dikalahkan oleh orang-orang Israel. Dan Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang dilakukan dengan apa yang dipertimbangkan, maka mereka mengingat Bileam, bahwa Raja Moab yaitu Balak mengirim utusan kepada Bileam, dan mereka pada saat itu menganggap kata-kata Bileam itu begitu manjur. Coba kita lihat pada ayat 6 dari pasal 22 ini. Karena itu datanglah dan kutuklah bangsa itu bagiku, sebab mereka lebih kuat daripadaku.
mungkin aku sanggup mengalahkannya dan menghalaunya dari negeri ini. Sebab aku tahu siapa yang kau berkati, dia beroleh berkat. Dan siapa yang kau kutuk, dia kena kutuk. Jadi Raja Balak ini mengharapkan Bileam untuk berbuat sesuatu. Jelas bahwa Balak dalam ketakutan yang luar biasa terhadap bangsa Israel ketika mereka sudah keluar dari Mesir dan ketika mereka ada di sekitar Moab. Dan apa yang dilakukan, bagaimana sambutan dari Bileam atas apa yang menjadi keinginan dari Raja Balak. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Bileam yang dikatakan sebagai seorang pelihat, mempunyai kemampuan melihat, bahkan ya bisa dianggap sebagai nabi palsu yang disewa Raja Moab untuk kutuki Israel yang menyerang negerinya. Dan bagaimana reaksi Bileam atas keinginan dari Balak ini? Kita perhatikan ayat 12 dari pasal 22. Pada ayat 12 dikatakan, lalu berfirmanlah Allah kepada Bileam, janganlah engkau pergi bersama-sama dengan mereka, janganlah engkau mengutuk bangsa itu, sebab mereka telah diberkati. Jadi Allah sudah menyatakan kepada Bileam siapa sesungguhnya bangsa Israel. Bahwa apa yang Allah kehendaki berbeda dengan apa yang dikehendaki oleh Balak. Kutuki orang Israel. Tapi kepada Bileam Tuhan sudah menegaskan, jangan engkau mengutuk bangsa itu. Jadi rencana Tuhan sudah dinyatakan. Dan apa yang Tuhan buat kepada bangsa Israel sudah dinyatakan juga di sini. Oleh karena itu Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sekalipun diiming-imingi dengan upah yang banyak, ya, mereka terus bujuk Bileam. Jadi Bileam yang dikira punya kata-kata yang manjur dan juga punya kemampuan yang lebih, dan dengan bujukan yang ada, mari kita lihat alur selanjutnya ayat 17 dan 18. Sebab aku akan memberi upahmu sangat banyak, dan apapun yang kau minta daripadaku aku akan mengabulkannya. Datanglah dan serapalah bangsa itu bagiku. Tetap memohon, meminta kepada Bileam. Dan kita lihat bagaimana sikap Bileam sendiri pada ayat 18. Tetapi Bileam menjawab kepada pegawai-pegawai Balak, sekalipun Balak memberikan kepadaku emas dan perak seistana penuh, aku tidak akan sanggup berbuat sesuatu yang kecil atau yang besar yang melanggar titah Tuhan Allahku. Jadi ini ketetapan hati dari Bileam. Dan katakanlah ketaatan Bileam, ada bujukan dengan kelimpahan harta yang dijanjikan. Tetapi dia tetapkan hatinya tidak melakukan seperti apa yang diharapkan atau yang diminta oleh Balak. Dalam pembacaan kita pada saat ini dikatakan tentang Bileam sudah nyatakan ketaatannya. Tapi apa yang dia lakukan? Bahwa dikatakan di sini Bileam pada waktu pagi dia bersiap-siap untuk pergi bersama dengan pemuka-pemuka Moab. Akhirnya di awal dengan ketaatan
bahwa hanya apa yang Tuhan kehendaki itu yang dia lakukan. Tetapi mau dinyatakan di sini tentang bagaimana Bileam mempersiapkan diri untuk ikut bersama dengan pemuka-pemuka Moab. Dan dikatakan bangkitlah murka Allah atas tindakan Bileam ini. Bapak Ibu saudara-saudara, Bileam yang dikenal pada saat itu sebagai pelihat, bahkan juga dikatakan juru tenung, dia biasa menerima upah. Dia biasa menerima jasa dalam menenung seseorang. Apakah karena kepentingan dirinya, dia tidak mau tahu dengan keadaan yang lain, apalagi yang Tuhan sudah tetapkan. Sehingga ketika dia bersiap untuk pergi bersama dengan para pemuka-pemuka Moab menjumpai Balak, kisah dalam pembacaan kita ini mengungkapkan bagaimana cara Allah untuk menghalau semua rencana yang tidak sesuai dengan kehendaknya. Ya, kita menyadari memang dalam hidup ini ada banyak tawaran yang bisa menggiurkan kita. Tetapi tawaran yang ada adalah sesuatu yang bertentangan dengan apa yang dikehendaki Tuhan. Nah, bagaimana kita bersikap? Bagaimana kita harus bertindak? Bagaimana kita harus berbuat? Dan peristiwa yang terjadi yang kita baca pada saat ini, proses yang terjadi, memang kalau kita lihat ya, ini cara Tuhan. Kenapa Tuhan dengan berbagai cara, dengan berbagai tindakan yang ada, Tuhan mau menyatakan apa yang menjadi kehendak sesungguhnya. Dan Bapak Ibu saudara-saudara, anak-anak kekasih, kita juga menyadari bahwa cara Tuhan terkadang tidak sesuai dengan logika. Ya, di awal Tuhan melarang jangan pergi, tapi toh juga Tuhan perintahkan untuk pergi. Kemudian ketika pergi, ya Tuhan menjadi murka. Dan apa yang terjadi? Ya, Bileam yang dikatakan punya kemampuan melihat, ya sebagai pelihat, tapi toh ketika ada malaikat Tuhan yang melihat justru bukan Bileam, tapi keledainya. Nah, di sini kita mau melihat cara Tuhan mengingatkan, cara Tuhan mau menyatakan apa yang menjadi kehendaknya, memang banyak kali tidak sesuai dengan logika kita. Cara Tuhan menyelamatkan Bileam dari pedang malaikat yang terhunus. Ya, kita lihat di sini, ya. Dipakai. Jadi keledai dia cari jalan lain. Tidak sesuai dengan jalan yang harus ditempuh, tapi dikatakan justru memalingkan pada jalan yang lain. Ya, bahkan sampai pada tembok yang menghimpit, jalan yang sempit, menyimpanglah keledai itu, bahkan masuk ke ladang di awalnya. Jalan yang sempit sehingga ini membingungkan Bileam. Apa sih maunya? Bahkan Tuhan memberikan kemampuan sang keledai berbicara. Ya, sehingga apa yang terjadi dalam kisah ini membuat pada akhirnya ya Bileam juga mengetahui ya apa yang dilihat oleh keledai itu. Ya, dikatakan pada ayat 31, kemudian Tuhan menyingkapkan mata Bileam. Dilihatnya lah malaikat dengan pedang terhunus di tangannya berdiri di jalan. Lalu berlututlah ia dan sujud. Ya, ini cara yang Tuhan tempuh.
Ya, di awal susah dimengerti, sulit dipahami. Dan ketika mau datang menyerahkan diri pada Tuhan, ya, bergumul di dalam Tuhan, Tuhan menyingkapkan apa sesungguhnya yang akan terjadi. Dan Bileam dikatakan di sini bahwa dia menyadari itu semua, dia berlutut dan sujud. Dan kemudian bagaimana Bileam bertindak untuk sesuatu berdasarkan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Jadi yang diminta mengutuki, dia tidak mengutuki, tapi dia memberkati. Nah, itu yang ya maunya manusia seperti itu, tetapi ketika Tuhan menguasai, mengarahkan, dan pada saat seseorang menyerahkan diri, siap dipakai dan dibentuk oleh Tuhan, maka Tuhan melakukan seturut dengan apa yang menjadi kehendaknya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, anak-anak kekasih, kita juga menyadari bahwa di saat-saat kita lakukan yang bertentangan dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan, ada saja halangan, ada saja tantangan, ada saja peristiwa yang terjadi. Tapi kadang-kadang kita tidak sadar, inilah cara Tuhan memberikan teguran kepada kita. Kadang kita kurang peka dengan cara Tuhan. Nah, oleh karena itu melalui kisah ini yang dikatakan dengan tema mujizat keledai mengubahkan. Ya, sesungguhnya bukan keledai yang membuat mujizat, tapi Allah yang membuat mujizat memakai keledai itu dan mengubahkan. Ya, apa yang menjadi maunya manusia supaya manusia patuh sepenuhnya pada apa yang menjadi kehendak Allah. Jadi menarik di sini ya, kalau kita lihat bahwa keledai Bileam yang lebih peka dibanding orangnya, pemiliknya. Nah, ini mengingatkan kita juga ya, jangan sampai kita yang adalah anak-anak Tuhan dengan caranya mau mengingatkan kita, mau menyadarkan kita, tapi banyak kali kita tidak tanggap dengan apa maunya Tuhan, kurang peka dengan apa yang Tuhan kehendaki, dan Tuhan bisa pakai orang lain atau kondisi yang lain untuk menyadarkan kita. Jadi kita mengingatkan, ya, kita menyadari bahwa Allah punya cara untuk sampaikan apa yang menjadi maksudnya, untuk menyampaikan apa yang menjadi kehendaknya. Dan Raja Bileam, kita lihat di sini bagaimana, bukan Raja Bileam, tapi bagaimana Bileam ya, dia bersikap dengan apa yang diminta oleh Raja Balak. Ini respon Bileam. Jadi Bileam kita lihat responnya ayat 31, 34 dan ayatnya yang ke-35. Itu yang menjadi respon dari Bileam. Ya, dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ini mengingatkan kita untuk mengisi kehidupan di tahun 2022 ini, bagaimana kekuatan kita, fokus kehidupan kita jangan tertuju pada kekuatan dan kemampuan kita, tapi kita fokus pada apa yang menjadi kehendak Allah untuk kehidupan kita. Dan dalam perjalanan kehidupan yang dibutuhkan, bagaimana kita benar-benar peka terhadap apa yang menjadi kehendak Tuhan, kemudian bagaimana ketaatan kepada apa yang menjadi kehendak Tuhan, dan kerendahan hati kita ketika kepada kita disingkapkan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Bileam sujud menyembah Allah. Kita pun juga mau datang dalam kerendahan hati, kita nyatakan kesetiaan kita pada kehendak Allah. Jalan yang panjang
jalan yang berliku ada di hadapan kita. Tetapi ketika kita mau berjalan bersama dengan Tuhan, dalam ketaatan penuh kepada Tuhan, dengan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, maka mujizat-mujizat Allah juga boleh kita alami dan mampu mengubahkan kehidupan kita untuk menjadi lebih baik berdasarkan apa yang menjadi kehendaknya. Ini bekal kita untuk perjalanan di tahun 2022 ini. Sehingga cara Tuhan sebagai tanda kasih-Nya mengingatkan kita, menghindarkan kita dari berbagai petaka atau musibah atau masalah. Kita patut syukuri Tuhan tetap mengasihi kita dan Tuhan tetap mau kita ada pada jalan seturut dengan kehendak-Nya. Syukuri apa yang Tuhan nyatakan dan wujudkan kehidupan yang Tuhan anugerahkan di tahun 2022 ini dalam taat dan setia pada apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Kita bersatu dulu. Kita ungkapkan pujian bersama, tersembunyi ujung jalan, hampir atau masih jauh, dan apa yang berikutnya. Jemaat Tuhan, mari kita masuk di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu, untuk karunia-Mu, untuk kehidupan yang selalu baru. Terima kasih untuk kebenaran firman Allah yang mengingatkan kami kembali betapa Tuhan mengasihi kami, betapa Tuhan peduli dengan kami, sehingga Tuhan mau mengulurkan tangan atas kami, mengingatkan kami untuk kondisi-kondisi yang salah kami lakukan, salah kami melangkah, salah melakukan apa yang menjadi ketetapan Tuhan. Terima kasih untuk wujud karunia Allah yang tetap mengingat kami. Kami bersyukur Tuhan untuk memulai kegiatan pelayanan rutin di tahun 2022 ini. Tuhan memberkati kami, Tuhan mengasihi kami. Kami tidak dapat berjalan dalam kesendirian kami. Kami tidak mampu melangkah dalam pikiran-pikiran dan rencana-rencana serta rancangan kami sendiri. Tetapi kami diarahkan pada apa yang menjadi kehendak Tuhan, pada jalan-jalan Tuhan. Dan biarlah kami teguh berpegang pada keyakinan dan mewujudkannya dalam ketaatan, menyembah Engkau dalam kesungguhan kami. Pakailah kami Tuhan untuk mewujudkan tanggung jawab kehidupan kami. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh
memulai kegiatan pelayanan rutin di GPIB Jemaat Bethesda Sidoarjo dengan beribadah bersama dan memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tuhan arahkan kami sehingga kegiatan pelayanan rutin baik ibadah keluarga, ibadah pelayanan kategorial, dan juga pertemuan, persiapan ibadah, latihan, dan rangkaian kegiatan yang akan dimulai kembali, kami serahkan ke dalam tangan kasih karunia Allah. Pelaksanaan katekisasi baik umum maupun khusus dan bentuk-bentuk pelayanan lainnya, Tuhan memberkati kami sehingga semuanya akan berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Berkati para pelayan Tuhan, baik diaken, penatua, para pendeta, begitupun juga para pengurus Pelkat, para pelayan Pelkat PAPT, komisi-komisi BPPJ, pegawai kantor majelis jemaat, dan semua yang memberi diri melayani Tuhan, organis, pemandu lagu, paduan suara atau vokal group, petugas multimedia, petugas sound system, Satgas COVID-19, dan setiap tim kerja yang ada dalam memulai tugas tanggung jawab yang ada dan terus melaksanakan. Tuhan berkati. Pelayanan selanjutnya diberkati Tuhan. Kehidupan bersama keluarga juga tetap diberkati Tuhan. Sehingga kami dalam keadaan kami sekolah, kuliah, bekerja, menjalankan usaha di rumah atau di tempat-tempat tertentu, dan aktivitas di masa pensiun dan kegiatan lainnya tetap dapat kami lakukan, bahkan bersama dengan para orang tua kekasih yang telah lanjut usia. Bagi mereka yang sakit, terbaring di rumah atau di rumah sakit, Tuhan lihat mereka, pulihkan mereka. Mereka yang bergumul dengan berbagai persoalan kehidupan, Tuhan tunjukkan jalan keluar. Mereka ada dalam musibah oleh karena bencana alam, dengan situasi ekstrim, cuaca yang ekstrim saat ini, bahkan kondisi-kondisi lainnya, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Pandemi COVID-19 yang kembali merebak dengan varian yang baru, kami serahkan Tuhan. Engkau lihat mereka yang terpapar COVID ini, Kau berkati semua tenaga kesehatan, upaya vaksinasi terus dilakukan, percepatan vaksinasi untuk segala umur, khususnya di lingkup anak-anak. Tuhan sendiri akan memberkati. Begitupun juga apa yang kami pertaruhkan untuk perjalanan kehidupan kami selanjutnya, Tuhan berkati. Memberkati kehidupan di sekitar kami, pemerintahan yang ada di Kabupaten Sidoarjo dan juga di wilayah Jawa Timur dan pemerintahan di tingkat pusat. Tuhan sendiri yang tetap campur tangan. Kehidupan kami selanjutnya dalam sukacita dan damai sejahtera yang boleh kami alami dari Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Berkat kasih karunia Tuhan menaungi kami, pakai kami seturut kehendak-Mu, dan berkati perjalanan hidup kami yang tetap diarahkan berdasarkan kuasa Allah dan taat sepenuhnya kepada Tuhan. Itulah yang mewarnai kehidupan kami di tahun 2022 ini. Ini doa kami yang kami alaskan dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dan kuasa dan
Saudaraku dalam kasih Kristus, marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan di dalam ibadah ini melalui pemberian sukacita kita dengan mengingat firman Tuhan dalam 1 Tawarik 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Marilah kita memberi persembahan bagi kemuliaan Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat Tuhan, disilakan berdiri. Marilah kita menyerahkan ungkapan syukur kita dalam doa. Ya Tuhan, segala ungkapan syukur hanya kepadamu, Bapa di surga. Oleh karena kasih karunia dan berkat yang boleh selalu kami terima dan nikmati hingga saat ini. Kami tahu dan percaya semua berkat yang kami peroleh karena kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mohon Roh Kudus menuntun kami agar persembahan syukur ini digunakan sesuai dengan kehendak-Mu. Untuk itu, pakailah kami untuk menghadirkan kasih bagi dunia ini, agar hidup kami menjadi alat bagi kemuliaan nama Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kembalilah dalam kehidupan sehari-hari, lakukanlah apa yang menjadi kehendak Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan yang telah kita dengar pada malam hari ini. Tuhan memberkati perjalanan kita selanjutnya dalam ketaatan penuh kepada Tuhan, serahkan diri untuk diarahkan, dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Kita ungkapkan pujian bersama, ku perlukan juru selamat agar jangan ku sesat. Maka
Angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta tuntunan dari Roh Allah yang kudus akan tetap tinggal dan menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya.